Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya hidup kita adalah pengasihan Tuhan. Dan karena itu biarlah dalam menjalani hari ini pun kita memberikan hati kita untuk dituntunnya lewat firman-Nya yang akan kita dengarkan bersama. Dan untuk itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami dalam kasih yang kekal. Engkau mengkehendaki agar kami boleh menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan di dalam terang firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkannya. Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Lukas, pasal 19, ayatnya yang ke-45 sampai 46. Demikian tertulis di sana. Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini memberitakan tindakan Yesus dalam menyucikan Bait Allah dari praktek-praktek perdagangan yang semata mencari keuntungan pribadi dari orang-orang yang mau beribadah di Bait Allah menjelang perayaan Paskah Yahudi di Yerusalem. Dalam bacaan tadi memberitakan bahwa Yesus mengusir pedagang-pedagang itu dari halaman Bait Allah dengan mengatakan, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Saudara-saudara, peristiwa pengusiran para pedagang ini dilakukan Yesus ketika ia bersama para murid memasuki kota Yerusalem. Mendekati hari-hari ia kemudian menyerahkan diri untuk mati di salib bagi penebusan dosa dunia. Sebelumnya diberitakan juga ketika Yesus sampai di Bukit Zaitun dekat kota Yerusalem, di mana dia dapat melihat seluruh kota itu dari sana, Yesus begitu sedih dan bahkan menangisinya. Oleh karena kota itu telah menolak kehadiran Yesus yang membawa damai sejahtera bagi mereka. Seperti tertulis dalam Lukas 19 ayat 42. Dan dari kesedihan yang mendalam oleh kasihnya kepada kota itu, kemudian dinyatakan lewat otoritas yang ada padanya dengan membersihkan praktek-praktek penyamunan yang terjadi di Bait Allah itu, lewat para pedagang yang melegalkan usaha mereka oleh pejabat-pejabat Bait Allah di sana. Tentunya tindakan ini menunjukkan ketegasan Yesus sendiri dalam menegakkan komitmennya dengan tidak berkompromi terhadap perbuatan dosa, tetapi tentu menuntun orang untuk tidak melakukan dosa, dan dalam hal ini menjadi terang bagi kehidupan kita. Demikianlah saudara-saudara, praktek-praktek penyamunan ini lewat apa yang dilakukan oleh pedagang yang berdagang yang terjadi di sana dapat kita pahami sebagai berikut. Sudahlah menjadi peraturan di Bait Allah bahwa umat yang akan memberikan persembahan dan kurban binatang di Bait Allah
harus memakai mata uang yang sudah ditetapkan atau diizinkan untuk itu. Dan binatang yang dipersembahkan pun harus bebas dari kecacatan fisik. Aturan inilah yang kemudian dimanfaatkan para pedagang di Bait Allah, yang adalah milik pejabat di Bait Allah itu sendiri, untuk meraup keuntungan besar lewat penukaran mata uang asing yang berlaku di masyarakat kepada uang persembahan yang diterima sesuai dengan persyaratan di Bait Allah. Begitupun di dalam memenuhi persyaratan binatang kurban yang harus bebas dari kecacatan fisik. Para pedagang menjadikannya untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Sebagai contoh, sepasang merpati sebagai syarat minimal persembahan kurban oleh orang miskin di Bait Allah, yang dibeli oleh atau kepada pedagang-pedagang itu, yang tentunya telah dianggap bebas cacat. Harganya bisa berlipat-lipat dari harga yang berlaku di pasaran. Dengan demikian, para pedagang itu mengambil keuntungan pribadi dari orang-orang yang hendak beribadah ke Bait Allah, termasuk dari orang-orang miskin yang hendak beribadah di sana. Oleh karena itulah Yesus menunjukkan otoritasnya dengan mengusir pedagang-pedagang itu yang telah menjadikan rumah ibadah sebagai sarang penyamun ketimbang rumah doa, seperti perkataan Yesus kepada mereka. Demikianlah saudara-saudara, dari tindakan Yesus ini, kita pun tentunya dapat merenungkan dan sekaligus menjadi pengingat kepada kita agar waspada terhadap sikap-sikap di dalam mencari materi yang didasarkan atas ketamakan, eksploitasi, bahkan korupsi, yang di dalamnya nyata-nyata menghidupi nilai-nilai yang menjadikan uang sebagai tuan atas kita dan mengarahkan sikap hidup kita semata mengabdi untuk uang atau menjadi hamba uang. Peringatan ini juga diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita yang mengatakan, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan Mammon. Matius 24 ayat 24. Demikian juga dari tindakan Yesus ini menegaskan kepada kita kembali, agar di setiap hidup kita nyata perlawanan yang tegas terhadap perbuatan dosa, dan bukan toleransi atau sikap menyerah terhadapnya. Dan itulah yang kemudian kita lihat dari kesediaan Yesus untuk mati di salib bagi pengampunan dosa-dosa kita. Di mana peristiwa itu dalam beberapa hari ke depan kita peringati dalam Jumat Agung. Dan dengan demikian tentu firman ini juga memanggil kita agar peringatan ini, peringatan Jumat Agung ini, tidak sekedar sebagai rutinitas dalam kehidupan kita, tetapi sekali lagi menunjukkan komitmen iman kita di dalam melawan perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena dalam salib atau lewat salib, begitu berharga nyawa kita yang sudah ditebus oleh Yesus lewat darahnya yang tercurah di sana bagi pengampunan dosa-dosa kita. Karena itu, biarlah ini juga terus menyertai setiap perjalanan hidup kita. Di dalam Tuhan ada panggilan bagi kita untuk hidup kudus bagi kemuliaan namanya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kepadamu ya Yesus, kami mengangkat puji syukur kami. Engkau telah menyatakan kepada kami suatu tindakan perlawanan terhadap praktek-praktek dosa di dalam kehidupan ini.
agar kami boleh juga mengimani di dalam kuasa Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Kami pun dapat melakukan dan melawan kuasa-kuasa dosa dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Dan kami juga boleh bersuka cita karenanya. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang Engkau telah nyatakan kepada kami ini terus mengiring setiap langkah kami, terlebih di tengah berbagai pencobaan dan godaan yang berpotensi untuk membawa kami kembali kepada kesesatan dan perbuatan dosa di tengah hidup kami. Dan biarlah untuk semuanya itu, nama Tuhan saja yang kami muliakan. Terpujilah namamu ya Yesus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam namamu yang kudus kami berdoa. Amin. Mertua doa so mana saja bu marah somat kon Tuhan Yesus nama ngiri kon Yesus sai maradu na somar holang namar tonggoi ai sai tong dolong ateni bani manupun rosuni uni jana tong tong manukun bayatani ibain ganupan parlahuni GKPS TV